sekarang ini KSO sudah memberikan layanan 24 jam. Mengapa kita berlakukan 24 jam? Kita mencoba menyesuaikan dengan waktu yang ada di luar negeri. Seperti contoh di Amerika ya. Tentunya kan pelaksanaan inspeksi di luar negeri itu ya, misalkan ada barang urgent yang memang harus Harus cepat cepat. di-shipment, importir yang ada di Indonesia tentunya harus cepat juga gitu untuk apply, pengajuan VPTI-nya. Memilih KSO itu bener aman atau enggak sih? Nah, Kita diamanatkan oleh Kemendak bahwa melaksanakan VPTI itu harus sesuai dengan petunjuk teknis. ya. Nah, itu yang memang kita jaga, memegang teguh, Hmm. kepada, petunjuk teknis, Hmm. sudah diamanatkan juga kepada, surveyor pelaksana. Mungkin komitmen bersamalah KSO SCSI Mhm. dalam pelaksanaan pengerjaan survei memang harus sesuai sama regulasi yang berlaku ya Pak ya. Betul. Halo Sobat SCSI, kembali lagi di acara SCSI Talk bersama saya Muhammad Ivan Triandanu yang pada episode kali ini kita akan membahas apa benar layanan VPTI KSO SCSI 24 jam. Mari kita simak diskusi kita bersama Bapak Oki Oktaviana selaku Kepala Subbagian Operasi 2 di bagian Operasi Dalam Negeri. Kita beri sambutan kepada Bapak Oki Oktaviana. Terima Yeay. kasih Selamat terima datang kasih. Bapak Oki Oktaviana telah Siap. mampir di studio Stisil Talk. Gimana Iya. kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Terima kasih Alhamdulillah. sudah mengundang saya nih. My pleasure Kak. Pak, terima kasih kembali. Senang bisa bersama Bapak Oki Oktaviana yang saat ini memang dalam kapasitasnya sangat mumpuni terhadap penjagaan operasional khususnya di bagian operasi dalam negeri. Ini kita memperkenalkan dulu nih siapa sih Bapak Oki Oktaviana ini. Boleh tanya-tanya sedikit nggak apa-apa ya Pak Siap, ya? boleh boleh silakan Siap. Mas Pak Ivan. izin boleh memperkenalkan singkat profil Bapak mungkin dari pertama kali join di KSO sampai hingga di titik ini. Silakan Pak Oki. Oke, terima kasih Pak Ivan, terima kasih, sobat Skisi ya? Ya, Skisi, ya sobat Skisi. Perkenalkan, saya Oki Oktaviana, saya, sebelumnya dari PT Surveyor Indonesia, ditugaskan di KSO ini sejak dari tahun 2008 wow, cukup 2008. lama ya Pak ya? Ya lumayan lah, lumayan. Hmm, Nah, dari 2008 itu saya, pertama masuk itu karena ada, penugasan dari Kemendag itu terkait, VPTI produk tertentu. oke. Nah, dari situ saya ditarik ke KSO itu awalnya menjadi verifikator. Hmm, Seiring berjalannya waktu dengan penambahan jumlah karyawan dan saya, kemudian saya dipercaya menjadi koordinator. hmm, Dulu koordinator produk elektronik, oke, oke, kemudian pindah lagi ke, koordinator produk besi baja. oke, oke. Nah, terakhir saya di tahun 2019, diamanatkan, dipercaya oleh pimpinan untuk, ditugaskan menjadi Kepala Subbagian Operasi 2 Ya, di bagian operasi dalam negeri. ya. Oke, berarti memang dari sisi eh, jabatan, Bapak itu memang memulai karirnya itu dari bawah sekali ya Pak ya. Dari verifikator menuju ke koordinator hingga di saat ini di titik menjadi kepala subbagian. Iya, Tapi memang secara spesifik Bapak ini tidak jauh dari operasi dalam negeri, betul ya Bapak ya? betul Nah, betul. boleh Pak bisa dijelaskan peran operasi dalam negeri di KSOSCS ini seperti apa sih Pak? Sevital apakah operasi dalam negeri? Oke baik. Sebenarnya di KSO ini semua bagian penting ya Betul. perannya, perannya penting.
hanya lebih spesifik terkait operasi dalam negeri itu karena, kita kan KSO ini produknya, yang menerbitkan laporan survei ya, Iya, LS, iya, dan itu tempatnya memang ada di operasi dalam negeri. betul. Nah itu jadi memang, kita teman-teman di operasional itu tentunya dituntut kerja teliti, Mhm, kerja cepat iya, juga iya. gitu untuk penerbitan laporan surveyor. Jadi di sini saya rasa, eee, cukup penting ya Iya, iya. operasi dalam negeri ini karena memang ya itu tadi produk Iya, kita laporan iya, iya, surveyor yang iya. ada di operasi dalam negeri. Iya, iya, iya. Dari beberapa komoditi pun memang, peran dari operasi dalam negeri ini untuk bisa menerbitkan laporan surveyor itu tidak mudah ya, Pak. Maksudnya dari sisi keteknisan, dari sisi Betul, ketelitian itu kan betul, memang peran yang sangat penting untuk tidak, salah terhadap HS code-nya, tidak salah terhadap penentuan, sesuai dengan peraturan yang berlaku-laku ini memang memang penting sekali ya, betul, Pak, ya. betul, betul, Oke. Pak izin, dalam proses bisnisnya, kayak asosiasi ini mencoba untuk memberikan yang terbaik kepada stakeholder, kepada betul, pelanggan, kepada importir gitu ya. betul. Eee, peran Bapak Oki sendiri terhadap proses layanan yang aman dan mudah di dalam operasi dalam negeri ini, Bapak menerapkan apa, Pak? Ya, kita di operasi dalam negeri ini ya, seperti yang tadi saya sampaikan gitu, semua bagian penting Betul. jadi ya kita sangat didukung oleh teknologi. Hmm, Teknologi yaitu, di sini tentunya, sistem kita yang ya, memang, itu, kita buat mempermudah, para, apa namanya, stakeholder, customer. ya. Namun tidak, melupakan terkait kecermatan. Hmm, hmm, Nah itu memang, di saat ini di sistem kita di KSO hmm, itu memang, eee, cukup fleksibel ya dalam arti kata di sini mempermudah, pengguna jasa hmm, importir itu, cukup upload dokumen saja. Jadi kan hmm, yang hmm, dulunya, dari pengajuan awal itu teman-teman, importir harus meng-input sendiri hmm, hmm, pengajuannya. hmm, hmm. Nah, saat ini memang di, sistem KSO sudah, eee, dari teman-teman IT membantu Hmm. untuk mempermudah. Jadi hanya cukup, Upload dokumen. upload dokumen dan Hmm. nanti teman-teman di, operasional yang untuk membuatkan, verification order-nya, itulah Oh, oke, kira-kira. oke. Dari bagian Pak Oki sendiri di operasi 2 itu ada berapa komoditi Bapak yang Bapak handle? Ya, saya operasi 2 ini membawahi 3 komoditi, meng-handle Oke, 3 komoditi ya, mhm, ada komoditi produk produk elektronik, elektronik, produk besi baja, mhm. dan produk limbah. Wow, Eee, itu 3 komoditi daging semua itu ya, oh, Pak, ya? Itu benar-benar kalau iya, tidak cermat dari sisi operasional, dari sisi ketepatan terhadap penentuan HS itu kalau salah sedikit itu, wah riskan sekali ya, Pak, ya? iya, betul, betul di Nah, sini. ada tips bukan tips ya, maksudnya, Bapak bisa mengarahkan kepada bawahan Bapak itu bagaimana untuk bisa terus menjaga ketelitian, menjaga kecermatannya itu seperti apa, Pak? Nah, di sini memang, alhamdulillah saya, tim saya itu Mhm, koordinator dari masing-masing produk mhm, itu mhm. memang, Ahli di ahli bidangnya, di Pak, ya? Iya, iya, bidangnya. iya. Jadi, cukup terbantu saya dengan Iya, iya, adanya iya, iya, mereka, iya, iya. sehingga mereka pun mendeliver Mhm, kepada mhm, timnya, mhm, bagaimana penanganan, mhm, mhm, permasalahan, mhm. bagaimana apa, Penentuan. Iya, percepatan, iya, iya, iya. kemudian penentuan HS code, Iya, iya, iya. itu yang memang, alhamdulillah, saya dibantu oleh koordinator Yang agar, kepada timnya masing-masing itu, luar biasalah iya. maksudnya di sini. Berarti konteksnya kita memang benar-benar menjaga sumber daya manusia, atau pegawai-pegawai KSO itu memang sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan, tupoksinya, itu memang benar-benar sesuai dengan keahliannya masing-masing gitu Betul, ya, Pak Oki, betul, ya. betul. Nah, ini mungkin, Sobat Sisi juga masih bingung nih,
sekiranya operasi dalam negeri itu tadi Bapak sudah menyampaikan untuk bisa menerbitkan laporan surveyor itu memang, terdapat di operasi dalam negeri. Nah, mungkin teman-teman sobat STISI ini masih bingung nih, Pak, tahapan dalam proses verifikasi dokumen yang membuat, di bagian Pauki khususnya, itu lebih aman itu seperti apa, Pak? Iya, jadi, di, bagian operasi dalam negeri ini memang, selain tadi, koordinator-koordinator Iya yang iya mumpuni, kita iya. pun di tim pelaksana itu, memang sudah kita bekali dengan, pengetahuan, HS Code, Mmm, yang mana, teman-teman di tim itu sudah mengikuti, pelatihan kepabeanan. Nah, mmm, itu memang menjadi dasar di mhm operasi bahwa, eee, HS Code yang, kita cantumkan di laporan survei itu memang sudah, tidak diragukan lagi lah iya karena iya iya, teman-teman pun sudah mengikuti, pelatihan pelatihan tersebut. ya, Oke, pelatihan tersebut. mhm. Nah, dan kemudian, Dari sisi tahapannya, Pak, awalnya tuh tahapannya itu sebagai teman-teman sobat STSI mungkin bingung gitu, gimana sih cara saya memilih KSO itu bener aman atau enggak sih? Nah, tahapannya itu seperti apa, Pak? nah, oke, bagus sekali, Mhm, pertanyaannya. Kita, di sini sesuai tagline KSO ya, iya, pasti aman ya, pasti pasti aman. aman. Nah, di sini, ketika, pengajuan dari, pengguna usaha ini, eee, kita sudah ada SLA juga. Jadi Oke, ya kepada teman-teman importir iya, jangan ragu memilih betul, KSO itu, kita selalu menjaga SLA yang mhm memang, eee ketika pengajuan sampai terbit, order itu mhm. kita sudah ada SLA 1 kali 24 jam. Oh, 1 kali 24 Ya, jam tuh, kita guys. sudah harus menerbitkan Mmm, order atau VO mhm yang mhm. memang untuk kita kirimkan ke pelaksana inspeksi di lapangan Baik, di luar negeri gitu. Itu 1 kali 24 jam kita terbitkan VO, kemudian pelaksanaan inspeksi pun di luar negeri. Kita sudah ada SLA-nya juga, mhm. 3 kali 24 jam Iya iya gitu iya ya, iya iya. pelaksanaan inspeksi di sana Mhm mhm pun terjaga oleh SLA, mhm. dan setelah pelaksanaan inspeksi pun ketika, apa, importir mengirimkan final dokumen ke KSO itu pun kami di operasional 1 kali 24 jam sudah harus menerbitkan LS. Wow. Jadi di situ percepatannya kita jaga dengan SLA, Mhm. kemudian keamanan pun yang tadi saya sampaikan pasti aman, kita pun di sana, eee, di pelaksanaan inspeksi didukung oleh afiliasi yang Mhm bermitra dengan KSO itu yang mhm. memang, eee, perusahaan inspeksi yang sudah terpercaya Iya iya ya. iya iya. Nah, misalnya ada di sini kayak, KSO punya 9 ya, 9 9 afiliasi. afiliasi, ada SGS, Ada ada BV, BIVI, ada Kotekna, CCIC. ada CCIC yang mungkin, teman-teman, Iya iya. pelaku usaha sudah Mhm mhm. tahu juga ya Iya. bahwa itu Sudah memang top, company global ya, Pak, ya, mereka nah, top semua ya. company Iya global. iya iya iya. Didukung juga dengan tadi yang, verifikator Mmm, teknis di ODN itu yang sudah tersertifikasi juga oke oke. jadi Wah, insya Allah aman lah, insya Allah insyaallah. aman ya. Jadi belum tentu yang cepat itu belum tentu aman ya, Pak, ya? Oh, Belum tentu ya, belum Pak. tentu ini. Posisinya kita sudah cepat, kita sudah menjanjikan bahwa itu semua proses bisnisnya sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dan pasti aman untuk Nah, proses ya. semuanya. Nah, izin Pak, ini terkait, layanan VPTI sesuai dengan judul episode kali ini. Memang benar nih Pak, KSO ini sekarang itu sudah 24 jam untuk penerbitan LS-nya. Bisa emang Pak? Wah, sangat bisa, sangat bisa. Jadi memang kita saat ini di operasional itu, proses
prosesnya 24 jam. Jadi Mmm, kita memang, ada shifting oke. ya Mmm, terkait apa, yang melaksanakan, mhm, tugasnya ada shifting, mhm, kemudian mengapa kita berlakukan 24 jam, mhm. karena memang dari kita mencoba menyesuaikan dengan, waktu yang ada di luar negeri. Oh, oke Nah, oke ya oke yang oke. mana memang seperti contoh di Amerika ya, Ya Amerika selisih, 24 jam ya ya, dengan kita. mhm. Maksudnya kalau mereka di sana siang hari, Kita sudah kita subuh, sudah iya malam iya, sudah hari. malam Nah, hari gitu ya. itu memang, eee, tentunya kan pelaksanaan inspeksi di luar negeri itu yang contoh di Amerika siang hari itu mereka inspeksi, mengirimkan reportnya itu, ya tentunya ke Indonesia udah malam hari ya. Iya iya Nah, iya. karena kita menjaga SLA yang tadi saya sampaikan, nah di situ kita harus cepat proses juga Iya. gitu dokumen yang kita terima dari afiliasi kita di luar negeri. Oh, Jadi oke. ya itulah mengapa Oke oke. dioperasionalnya 24 jam. Dan apakah memang dari sisi waktu operasional ya, Pak, kalau kita ngebahas, perbandingan, Pak, apa mungkin, teman-teman importir itu ketika mengajukan pada malam hari, yang logisnya jam kerja kita yang WFO itu kan dari jam 8 sampai jam 5 gitu, Pak. Tiba-tiba ada nih, Pak, importir yang jam 8 malam tiba-tiba mengajukan VO gitu. Nah, proses terhadap, kelengkapan dokumen tersebut, bagaimana di tim Bapak untuk bisa menanggulanginya, Pak? Ya, eee, itu memang, sering terjadi ya Nggak jadi dari ya, Pak, ya? teman-teman Mmm, apa, mhm, importir pengguna jasa itu mhm. apa, apply di malam hari. Mmm, mhm mhm. Yang mana memang, mereka pun menyesuaikan juga mungkin ya dengan waktu di luar Iya negeri. iya Jadi iya memang iya. ada misalkan ada barang urgent yang memang, harus Harus cepat disimpan. di-shipment. Nah, mereka pun dari importir yang ada di Indonesia tentunya, eee, harus cepat juga gitu untuk apply, pengajuan VPTI-nya. Jadi ya itu, Dapat diakomodir gitu dapat ya, Pak? diakomodir untuk Berarti posisinya di jam kerjanya dari tim Bauki sendiri terbagi beberapa shift, Pak? saat ini 2 shift ya, 2 shift, 2 oke. shift, Dari jam oke. berapa sampai jam berapa, Pak? Yang shift 1 mungkin, Pak, bisa Untuk yang shift satu, jam, 8 jam jam kerja 8. Mhm sampai jam, 5, mhm kemudian yang shift 2 jam 15 sampai jam 12. Nah, namun mhm mhm setelah jam 12 malam mhm. itu, ada yang standby, Oh, oke. ya yang memang itu Memang dikhususkan untuk dikhususkan standby. Berarti standby. bisa dibilang shift 3 lah ya, Pak, ya. Shift 3 itu bisa Ya, mengakomodir dari jam 12 sampai jam 8 pagi ketemu pagi, teman-teman yang di betul, shift 1 gitu ya, Pak, ya. betul. Itu banyak, Pak, untuk yang, standby di malam hari dari jam, 5 sore, sampai ke jam 12. Dari jam 12 sampai jam 8 pagi Bapak bisa, mengakomodir permintaan tersebut ada berapa tim, Pak, yang Mmm, standby tersebut? sebetulnya karena dokumennya, yang malam hari yang dilewat jam 12 itu tidak terlampau banyak, Oke. jadi hanya beberapa personil aja sih yang Oke 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 oke. di-standby-kan. Oke Jadi oke tidak oke. semua, tidak terlalu banyak juga untuk Oke oke. standby-kan. Oke oke. Nah, dengan standby-nya teman-teman di shift 2 khususnya ya, Pak, ya, mungkin dari skala, eee, psikologis bekerja di malam hari kan memang butuh effort ya, Pak, Betul. butuh perjuangan lah, menahan kantuk mungkin Betul dan betul. mungkin dari sisi, psikologisnya juga ya perlu kekuatan gitu, Pak. Bapak bisa menginstruksikan kepada timnya untuk tetap menjaga SLA dari, sesuai dengan prosedur KSA itu seperti apa, Pak? Ya, saya sih sering menekankan kepada tim bahwa Eee,
kita itu kerja tim ya. Iya iya iya. Jadi kerja tim yang mana memang, kerja tim di sini ya kalau memang teman-teman dirasa ada, overload Iya, gitu ya, oke oke. overload. Nah itu Mohon mohon disampaikan kepada disampaikan tim gitu kepada ya, Pak. tim agar Di-cover lah kasarnya. di-cover, dibantu oleh personil yang lain. Jadi memang, eee, ya saling membantu lah Iya iya, teman-teman di betul tim betul. itu. Jadi untuk bisa mencapai masalah itu dari sisi Pak Oki memberikan kepercayaan kepada tim yang shift 2 atau mungkin tadi ya Pak, shift 3 yang dari Betul jam 12 itu betul. memang kita memberikan amanah kepada teman-teman, apabila dari sisi psikologisnya nggak enak badan atau mungkin apa segala macam gitu Pak Iya, dengan alasannya, itu dari teman-teman operasi dalam negeri khususnya, itu siap cover ya Pak ya. siap cover, jadi Wow, teman-teman itu udah sebuah poin yang sangat menarik sih Pak. Tapi, eee, dari sisi pelaku usaha Pak, melihat, sekarang ini sudah KSO sudah memberikan layanan 24 jam. Apa feedback dari mereka Pak? Maksudnya saya pengen tahu, eee, peran dari operasi dalam negeri terhadap kita memberikan layanan 24 jam, feedback dari teman-teman stakeholder, teman-teman dari, pelaku usaha itu penilaiannya seperti apa sih, Pak? Eee, mereka sih positif ya, maksudnya, tentunya sangat terbantu ya Iya dengan iya iya. adanya pelayanan kita yang 24 jam tersebut. Mmm. Yang mana, terkadang ada importir yang, apa namanya, yang tadi saya sampaikan, apa, ada dokumen yang perlu Urgent dan lain iya urgent. Nah iya iya, itu mereka terbantu gitu dengan, kita layanan kita cepat ya. menanggapi, Mhm mhm kemudian cepat action mhm, untuk, pemeriksaannya. Nah mhm. itu, responnya bagus. Maksudnya justru, teman-teman importir ini, sangat terbantu dengan adanya pelayanan 24 jam. Iya, alhamdulillah ya Pak, maksudnya Alhamdulillah. kita memberikan sebuah layanan yang terbaik, feedbacknya juga dapat yang terbaik juga Iya, dari betul. teman-teman pelaku usaha. Nah, posisinya sekarang Pak, di dalam operasi 2 khususnya Pak, eee, bagaimana Bapak bisa memberikan layanan yang terbaik, Bapak sudah melakukan 24 jam. Sekiranya Pak, kita ngasih, apa ya, ngasih bocoran lah mungkin, apakah ada inovasi-inovasi yang lain nih Pak untuk, eee, memberikan layanan terbaik selain 24 jam? Karena tadi saya menilai dan menggarisbawahi bahwa layanan VPTA 24 jam ini benar-benar sangat membantu seluruh Mhm pelaku usaha mhm, gitu. iya. Nah, ini kita mungkin bisa ngasih bocoran nih Pak, mungkin Bapak dalam waktu ke depan, ada inovasi apa sih yang sekiranya bisa membantu pelayanan KSO ini Pak? Mhm. Ya, karena memang sekarang, kita ketahui bersama ya udah era Iya digitalisasi ya iya iya semua iya ya kan. iya, betul Pak. Nah, itu tentunya, di operasi dalam negeri ini terus dikembangkan sistem yang memang, Hmm. bisa user friendly buat, Mmm, eee, pengguna jasanya. oke. Nah itu, kita terus kembangkan sistem-sistem yang memang, eee, apa, mempermudah Iya, pengguna mmm, jasa, mhm, mempermudah juga, bagi teman-teman, verifikator, mhm pelaksana mhm gitu ya. mhm, mhm, Nah itu sih yang memang yang mudah-mudahan ke yang ke depannya. depannya, SLA bisa lebih Iya cepat, iya ketepatan juga bisa lebih akurat iya iya dengan iya iya. dibantunya, sistem yang lebih canggih lah gitu. Wah, asik nih. Udah 24 jam, udah sistem yang mengakomodir seluruh permintaan dari stakeholder, user friendly juga ya, Pak, User ya. friendly Ini juga. apalagi yang harus dilakukan dari KSO ya, Pak, ya? Iya. Iya. Jadi yang pada intinya, Pak, seluruh pelayanan kita ini, itu pasti akan memudahkan dari pelaku usaha, Pak. Betul betul. Eee, saya pengen tahu, Pak, komitmen Bapak pribadi atau mungkin manajemen lah atau KSO SCSI dalam proses VPTI yang sesuai dengan, regulasi ini, Pak. Seperti apa sih, Pak, komitmennya? Ya,
tentunya manajemen juga tetap, memberikan arahan ya Mhm, kepada pelaksana mhm mhm. di lapangan bahwa, kita harus tetap, menjaga VPTI itu sesuai marwahnya. Sesuai marwahnya. Ya, yang mana memang kita diamanatkan oleh, Kemendak bahwa melaksanakan VPTI itu harus sesuai dengan, petunjuk teknis, Mmm, juknis yang memang sudah, ditetapkan ya, Pak, ya? ditetapkan oleh, Kemendag. Iya, Nah, itu yang memang kita jaga bahwa, eee, ya sebisa mungkin teman-teman pelaksana itu harus memegang teguh, mhm kepada, petunjuk teknis yang memang mhm. sudah diamanatkan juga kepada, surveyor pelaksana. Oke. Oke. Berarti memang sudah digarisbawahi bahwa seluruh pelaksana di bawah atau mungkin komitmen bersamalah KSO Mhm, SCSI itu memang dalam pelaksanaan pengerjaan survei pelaksana itu memang harus sesuai sama regulasi yang berlaku ya, Pak, ya. betul, Dan memang saat ini untuk, di bagian operasional petunjuk teknis lah itu adalah peraturan yang benar-benar harus kita, menjadikan itu sebagai marwah, sebagai pedoman, sebagai petunjuk untuk bisa melaksanakan VPT ini dengan aman dan terpercaya gitu ya, Pak. iya. Nah, dari sisi operasional, Pak, apakah dengan petunjuk teknis saat ini, itu benar-benar bisa dipahami secara baik oleh tim pelaksana, Pak? Iya, eee, itu memang ketika, eee, petunjuk teknis itu, Mhm, eee, diterbitkan oleh Kemendag, kementerian? Ya. ya Kementerian. Nah itu memang, di tim operasional itu ada, semacam apa ya, sharing knowledge gitu Oke bahwa, oke. begini loh petunjuk teknis dari Mmm, Kemendag itu, mhm mhm mhm. ada poin-poin yang memang harus Mhm dijaga mhm gitu mhm. ya. Nah itu, kita sosialisasikan Mhm, kepada tim, pada tim. dan itu pun tidak hanya sekedar sosialisasi, di operasional sendiri khususnya di ODN Mhm. kita, berkala itu, melakukan semacam apa ya, tes ya, tes Oh, bahwa ada tesnya, ini Pak. pemahaman, teman-teman Teman-teman ini itu seperti apa gitu seperti ya? apa Oke gitu. oke oke. Jadi, kala memang, ada teman-teman dan syukurnya teman-teman di operasional itu sampai sekarang pun ketika ada tes tersebut, eee, pemahaman terkait, peraturan, Mhm mhm regulasi, mhm segala mhm. macam itu Sangat memang mumpuni ya, sangat Pak, ya? mumpuni. Jadi, Wow, itu tesnya berkala, Pak? berkala berkala. Wow, itu berarti nggak boleh main-main itu, Pak? Maksudnya kalau masih mau kerja, ya kamu harus ikut tes dan harus memahami seluruh peraturan yang berlaku gitu ya, Pak? Iya, Kalau tesnya jelek ada impact-nya, Pak, terhadap pegawai tersebut? eee biasanya sih, kalau bukan biasanya ya, maksudnya yang tadi saya sampaikan, Mhm. alhamdulillahnya sampai Alhamdulillah sekarang ya, sampai saat sekarang ini masih 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 mumpuni bagus ya? ya. Cuma, Wah, manakala memang ada, pegawai yang memang kurang memahami itu mhm, biasanya, kita ada tambahan. koordinator melakukan coaching, Oke, kemudian sharing knowledge kembali. kembali Ya gitu. ya ya, maksudnya meyakinkan bahwa seluruh pelaksana di dalam, timnya Pak Oki itu harus memahami petunjuk teknis itu benar-benar harus matang sekali ya, Pak, ya? Betul, karena Wow. itu memang, Marwahnya, marwahnya memang iya, itu. betul betul betul, Pak. Itu memang harus menjaga dari sisi SLA, selain itu pun juga harus pemahaman terhadap, eee, produk pun juga nggak boleh lupa ya berarti Iya, ya, Pak Oki ya? betul. Oke oke, terakhir nih, Pak, untuk sobat SCSI, harapan untuk sobat SCSI ini mungkin yang belum, mengajukan VO kepada KSO atau mungkin harapan yang lain yang bisa Bapak Oki sampaikan, dipersilakan, Pak. Ya, jadi kepada sobat SCISI yang memang, belum apply menggunakan jasa KSO,
sebaiknya silakan dicoba dulu, dicoba dulu ya. Nah, di situ tentunya seperti yang, tagline kami sampaikan bahwa pasti aman. Nah, jadi jangan ragu untuk, apply pengajuannya ke KSO dan tentunya, kita menjaga SLA yang memang diamanatkan oleh kementerian 1 kali 24 jam kita terbitkan LS setelah, final dokumen, kami terima dengan lengkap dan benar. Nah, itu tentunya, jadi pasti kami pun cepat menerbitkan laporan surveyor, itu kira-kira. Wow, mantap sekali. Jadi selain, teman-teman pelaku usaha yang belum, mengajukan VO, segera bisa mengajukan VO ke KSOSCSI Siap. bahwa saat ini KSOSCSI sudah betul ya Pak, layanannya 24 jam. Iya, Dan itu pun sudah sesuai sama SLA dan teman-teman di tim pelaksana itu memang benar-benar memahami secara prosedur, memahami secara regulasi yang tidak memumpuni. Maksudnya harus benar-benar yakin bahwa semua pelaksana tersebut harus sesuai dengan regulasi yang berlaku. Pak Oki, terima kasih banyak siap. diskusi pada hari ini. Sehat selalu untuk Kang Oki. Ya, terima kasih Mas Lancar Ivan. semuanya Amin amin. pekerjaannya, terus menjaga dan mengkawal, operasi dalam negeri, secara baik dan mudah-mudahan KSO tetap jaya terus ya Pak Oki ya. Jaya. Jaya terus. Oke teman-teman sobat SCSI terima kasih, sudah menyaksikan episode pada, hari ini. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Jangan lupa untuk likes and subscribe untuk informasi seputar impor, industri, dan VPT lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Thank you, terima kasih. Terima kasih Mas Ivan. Makasih, oke.